Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk kita semua, terkhusus untuk dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Andes Rasimin, MPD, dan Bapak Afan Yusra, SPD, MPD. Perkenalkan, nama saya Margareta Tri Astuti dengan NIM A1S1200009 pada ruang R002, Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan mereview materi konseling karir yang telah diberikan oleh dosen pengampu selama 1 semester ini pada semester 2 ini. Sudah banyak materi yang telah disampaikan dan telah diberikan oleh dosen kepada kami mahasiswanya, yang mana materi ini sangat bermanfaat bagi kami, menambah ilmu bagi kami mengenai apa itu karir dan konseling yang akan diberikan kepada siswa-siswi kami kelak. Baiklah, di sini saya akan mereview materi-materi yang telah diberikan oleh Bapak dosen pengampu. Konsep konseling karir. A. Hakikat karir. Menurut para ahli, istilah karir memiliki makna yang berbeda-beda, tergantung dari sudut pandangnya masing-masing. Namun demikian, terdapat kesamaan bahwa masalah karir tidak dapat dilepaskan dengan aspek perkembangan, pekerjaan, jabatan, dan proses pengambilan keputusan. B. Konsep dasar konseling karir. Menurut Surya 1988 menegaskan bahwa karir erat kaitannya dengan pekerjaan, tetapi mempunyai makna yang lebih luas daripada pekerjaan. Karir dapat dicapai melalui pekerjaan yang direncanakan dan dikembangkan secara optimal dan tepat. Tetapi pekerjaan tidak selamanya dapat menunjang pencapaian karir. Dengan demikian, pekerjaan merupakan tahapan penting dalam pengembangan karir. Sementara itu, perkembangan karir sendiri memerlukan proses panjang dan berlangsung sejak dini, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor kehidupan manusia. Sejarah konseling karir. Pelayanan konseling dalam sistem pendidikan Indonesia mengalami perubahan lama. Pada kurikulum 1984, semula disebut Bimbingan dan Penyuluhan atau BP. Kemudian pada kurikulum 1994 berganti nama menjadi Bimbingan dan Konseling atau BK. Sampai dengan saat ini. Layanan BK sudah mulai dibicarakan di Indonesia sejak tahun 1962. Namun, BK baru diresmikan di sekolah di Indonesia sejak tahun diberlakukannya kurikulum 1975. Kemudian disempurnakan kembali ke dalam kurikulum 1984 dengan masuknya karir di dalamnya. Berikut beberapa perkembangan karir dari tahun ke tahun yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu perkembangan karir sebelum kemerdekaan. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, kehidupan rakyat dalam cengkraman penjajah. Terdapat falsafah Kiai Haji Dewantara yang terkenal yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Dari sudut pandangan bimbingan, hal tersebut pada hakikatnya adalah dasar bagi pelaksanaan bimbingan. Dengan dasar itu, siswa dibantu untuk mandiri melalui prinsip keteladanan, motivasi, dan bimbingan. Pada dekade 40-an sampai dekade 50-an. Dekade 40-an bangsa Indonesia merupakan tonggak sejarah karena pada dekade inilah rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, yaitu 17 Agustus 1945. Fokus utama dalam bimbingan pada saat itu memecahkan buta huruf bangsa Indonesia. Pada dekade 50-an, pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia. Upaya membantu siswa dalam mencapai prestasi lebih banyak dilakukan oleh para guru di kelas atau di luar kelas. Bimbingan telah tersirat dalam pendidikan untuk mengangkat prestasi di situasi yang darurat pada saat itu. Kemudian pada dekade 60-an sampai dekade 80-an, dibukanya bimbingan dan konseling pada beberapa IKIP dan masuknya mata kuliah bimbingan dan konseling di IKIP.
pemantapan layanan bimbingan dan konseling di sekolah berdasarkan kurikulum 1975, karena pada kenyataan kurikulum 1975 dan 1976 merupakan legalitas layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Penyempurnaan kurikulum jiwa bimbingan konseling yang lebih mengarah pada kompetensi profesional. Dan pada BK Karir saat ini, bimbingan karir dan pembangunan nasional mempunyai keterkaitan satu sama lain. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari tujuan pembangunan nasional, yaitu membangun manusia seutuhnya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang kuantitatif dan kualitatif yang diperlukan dalam pembangunan nasional. Berikut pengertian karir dan konseling karir. Pengertian karir. Karir adalah sebuah profesi atau pekerjaan yang dipilih berdasarkan bakat, minat, dan kemampuan. Kemudian untuk pengertian konseling karir sendiri yaitu bantuan layanan yang diberikan kepada individu-individu untuk memilih, menyiapkan, menyesuaikan, dan menetapkan dirinya dalam pekerjaan yang sesuai serta memperoleh kebahagiaan daripadanya. Kemudian untuk fungsi konseling karir sendiri yaitu untuk menggali minat dan keterampilan berdasarkan latar belakang pendidikan seseorang sehingga mereka bisa bekerja melalui pelatihan profesional di bidang tertentu. Dan untuk tujuan konseling karir terdiri beberapa tujuan. Yang pertama yaitu memiliki pemahaman diri yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang kedua, memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir. Yang ketiga, memiliki sikap positif dalam dunia kerja. Dan yang keempat yaitu memiliki relevansi kompetensi belajar dengan persyaratan keterampilan bidang pekerjaan. Prinsip-prinsip dari BK Karir sendiri adalah yang pertama, pemikiran karir lebih adalah suatu proses dari suatu peristiwa. Yang kedua, pemilihan karir dan penyesuaian karir dimulai dengan pengetahuan tentang diri. Yang ketiga, bimbingan karir harus merupakan suatu pemahaman karir. Dan yang keempat, bimbingan karir membantu pemahaman dunia kerja. Yang kelima, konseling karir termasuk pada pembinaan informasi keterangan mengenai pendidikan yang dibutuhkan untuk memperoleh pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu konseling karir adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh para konselor. Penyelenggaraan dan paket-paket BK Karir. Yang pertama yaitu penyelenggaraan BK Karir non-paket. Yang pertama terdapat unit teaching atau pengajaran unit. Yang dimaksudkan yaitu bimbingan karir yang dilaksanakan melalui pengajaran unit, baik secara khusus maupun terintegrasi dengan kegiatan kurikuler. Yang kedua yaitu Career Day atau Hari Karir. Yang dimaksudkan yaitu pada hari-hari tertentu yang dipilih dan ditetapkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemahaman diri dan pengembangan karir. Sehingga diharapkan setelah melalui proses yang cukup, setiap siswa memiliki bekal menghadapi masa depan dengan optimis, percaya pada diri sendiri dan penuh kreativitas. Yang ketiga yaitu kegiatan homeroom. Kegiatan homeroom ini dimaksudkan yaitu sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam kelas bersama guru atau guru pembimbing atau wali kelas dengan menciptakan situasi seperti rumah sehingga terdapat hubungan intim dan terbuka serta menyenangkan antara siswa. Yang keempat yaitu karya wisata. Karya wisata di sini dimaksudkan yaitu adanya kegiatan kunjungan-kunjungan ke berbagai objek tertentu yang ada kaitannya dengan pengembangan karir siswa. Yang kelima yaitu ceramah narasumber. Ceramah narasumber ini dimaksudkan yaitu ceramah yang diberikan oleh narasumber yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pengembangan karir siswa. Yang kelima yaitu wawancara dengan pekerja. Wawancara dengan pekerja ini maksudnya adalah dilakukannya oleh siswa secara langsung terhadap mereka yang terlibat langsung dengan sesuatu jenis pekerjaan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang suatu karir tertentu sehingga dapat mengembangkan konsep diri siswa.
Yang keenam yaitu latihan kerja. Latihan kerja ini dimaksudkan yaitu adanya suatu kesempatan tertentu bagi siswa untuk mengadakan latihan-latihan dalam karir tertentu pada tempat kerja tertentu, atau biasanya sering kita kenal dan kita sebut yaitu magang. Dan yang terakhir yaitu kegiatan kurikuler. Kegiatan kurikuler ini dimaksudkan proses belajar mengajar bidang studi tertentu yang di dalamnya ada bagian yang bersifat kerja atau keterampilan tertentu yang secara otomatis mampu merangsang siswa untuk berkarya atau berkarir sesuai dengan minat dan kemampuannya. Kemudian terdapat penyelenggaraan BK Karir yang menggunakan paket-paket karir. Paket pertama yaitu paket pemahaman diri yang merupakan suatu paket yang dimaksudkan untuk membantu siswa agar dapat mengetahui dan memahami siapa sebenarnya dirinya. Dan paket yang kedua yaitu siswa mencatat mengenai nilai-nilai yang ada pada dirinya, pada orang lain yang berbeda dengan dirinya, yang ada pada masyarakat, dan akhirnya siswa dilatih untuk dapat bertindak atas nilai-nilai pribadinya. Kemudian untuk paket yang ketiga yaitu pada paket ini siswa akan dihadapkan dan diharapkan mampu untuk memahami dan mengetahui keadaan lingkungan. Dengan mengetahui dan memahami lingkungan, siswa dapat mengambil langkah dengan tepat. Kemudian paket yang keempat, pada paket ini siswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami hambatan-hambatan apa yang ada dalam rangka pencapaian tujuan atau karir yang cocok. Dan setelah mengetahui hambatannya, maka akan mencoba cara pemecahan atas hambatan yang ada tersebut. Dan yang terakhir pada paket kelima, setelah siswa memahami apa yang ada dalam dirinya, keadaan dirinya, nilai-nilai yang ada, dan lingkungan, dan hambatan-hambatan yang ada, maka siswa diharapkan mampu merencanakan masa depannya kelak. Bimbingan karir dengan buku paket merupakan bagian dari pemberlakuan kurikulum 1984. Paket 1 sampai dengan paket 5 ini dirancang untuk diselesaikan dalam 1 tahun, pada tahun pertama baik di SMA, SMP, dan umum. Kemudian terdapat teori Donald E. Super. Teori rentang hidup atau lifespan dari Donald E. Super menitikberatkan pada proses pengembangan karir yang berfokus pada pertumbuhan dan Arab Clan. Sejumlah persoalan karir individu, rentang hidupnya, ada berbagai macam pendekatan teori, dan teori rentang hidup adalah teori yang mencakup periode waktu yang cukup panjang. Super membangun asumsi dasar untuk mengembangkan teorinya. Asumsi dasar itu meliputi aspek psikologis, kondisi genetik, aspek geografis, bangsa dan budaya yang memberikan pengaruh langsung bagi perkembangan karir. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, lahirlah konsep super yang berkaitan dengan peran-peran hidup atau life roles dan tahap-tahap perkembangan atau developmental tasks. Berikut merupakan tahap-tahap perkembangan. Yang pertama yaitu peran-peran hidup atau life roles. Konsep yang dikembangkan dalam teori super salah satunya adalah konsep peran hidup. Super mendeskripsikan pada 6 peran hidup yang utama, yaitu anak-anak, pelajar, aktivitas waktu luang, warga masyarakat, pekerja, dan dalam keluarga. Peran aktivitas dalam waktu luang, pelajar, dan anak-anak merupakan informasi penting bagi anak-anak, sedangkan peran pekerja, warga masyarakat, dan rumah tangga sangatlah minim. Baru pada tahap remaja, peran warga dan masyarakat serta pekerja dapat menjadi hal yang penting, tetapi tetap dalam batas-batas tertentu. Menurut Super Osipov tahun 1983 dan Manrihu tahun 1986, mereka membagi tahap perkembangan karir menjadi 5 tahap berikut. Yang pertama yaitu tahap perkembangan. Pada tahap perkembangan ini terdapat pendapat melalui Tolbert dan Manrin tahun 1986 yang mengatakan bahwa penggunaan istilah perkembangan dalam karir mempunyai makna
khusus karena mengimplikasikan bahwa individu terlibat dalam proses jangka panjang untuk membuat keputusan-keputusan karir dari banyak pilihan. Tahap perkembangan ini lahir dari sampai usia kurang lebih 15 tahun, yaitu anak mengembangkan berbagai potensi, sikap, minat, dan kebutuhannya yang dipadukan dalam struktur konsep diri atau self-concept structure. Tahap perkembangan ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu fantasi, 440 tahun. Yang kedua yaitu minat, dari 11 sampai 12 tahun, dan yang ketiga yaitu kapasitas 1344 tahun. Kemudian pada tahap eksplorasi dari usia 15 sampai 24 tahun, yakni ketika individu memikirkan berbagai alternatif karir tetapi belum mengambil keputusan yang mengikat. Pada tahap ini, individu mulai melakukan penelaahan diri atau self-examination, mencoba berbagai peranan, serta melakukan perjajahan pekerjaan atau jabatan, baik di sekolah, pada waktu senggang, ataupun melalui sistem magang. Tahap ini meliputi 3 subtahap. Yang pertama yaitu tentatif, yang mulai usia 15 sampai 17 tahun. Yang kedua yaitu tahap transisi, mulai usia 18 sampai 21 tahun. Dan yang ketiga yaitu pada tahap mencoba atau trial dengan sedikit komitmen pada usia 22 sampai 24 tahun. Dan yang ketiga yaitu tahap pemantapan atau pendirian. Tahap pemantapan atau pendirian ini dari usia 25 sampai 44 tahun yang bercirikan usaha-usaha memantapkan diri melalui pengalaman-pengalaman selama menjalani karir tertentu. Pada tahap ini, individu sudah memiliki bidang yang cocok serta berusaha memantapkan kedudukannya secara permanen dalam suatu bidang. Pada tahap pemantapan diri ini terdiri atas 2 tahap. Yang pertama yaitu mencoba dengan komitmen yang bersifat stabil, sekitar usia 25 sampai 30 tahun, dan tahap yang kedua yaitu lanjutan atau advancement berusia 30 sampai 44 tahun. Kemudian yaitu pada tahap tahun, yakni orang yang sudah dewasa menyesuaikan diri, menikmati dan memaknai karir yang sedang dijalaninya. Dan pada tahap terakhir yaitu tahap kemunduran. Tahap kemunduran atau decline ini berusia 65 tahun ke atas, yakni ketika individu memasuki usia pensiun dan harus menemukan pola hidup baru sesudah melepaskan jabatannya. Tahap kemunduran ini terdiri atas 2 subtahap, yang mana pada subtahap pertama yaitu adanya perlambatan sekitar usia 65 sampai 70 tahun, dan subtahap yang kedua yaitu pengunduran diri sekitar usia 71 tahun ke atas. Yang kemudian yaitu terdapat teori trait and factor. Teori trait and factor ini dikembangkan berdasarkan sumbangan beberapa ahli perkembangan karir. Istilah trait feel sendiri merujuk pada karakteristik individu yang dapat diukur melalui tes. Faktor merujuk pada karakteristik yang dibutuhkan untuk penampilan kerja yang sukses. Jadi, istilah trait and factor merujuk pada penilaian karakteristik individu dan pekerjaan. Pada dasarnya, teori trait and factor ini menyatakan bahwa pemilihan karir individu sangat ditentukan oleh kesesuaian kemampuan, minat, prestasi, nilai-nilai, dan kepribadian dengan dunia kerja. Berikut terdapat tahap-tahap pemilihan karir menurut teori trait and factor. Pada tahap pertama yaitu memperoleh pemahaman diri. Pada tahap pertama ini terdapat 5 aspek yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu bakat. Tes bakat digunakan untuk memprediksi level kerangkaian yang akan terjadi dan kemampuan individu untuk melaksanakan tugas. Bakat individu dapat dilakukan dengan melakukan suatu tes. Kedua yaitu prestasi. Prestasi dapat dibagi ke dalam 3 tipe, yaitu pertama prestasi akademik. Biasanya diukur dengan angka tetapi dengan skor tes khusus.
Yang kedua yaitu prestasi dalam kerja, seperti kesempurnaan tugas-tugas. Dan yang ketiga yaitu yang sangat cocok dengan teori trade and factor ini, yaitu prestasi yang terkait dengan syarat-syarat untuk memasuki dunia kerja. Prestasi dapat diukur secara kuantitatif melalui tes-tes yang digunakan untuk memasuki salah satu profesi. Dan yang ketiga yaitu minat. Selama berpuluh-puluh tahun, minat merupakan ciri atau trait yang sangat penting dalam seleksi karir individu. Minat merupakan entry point yang dapat memprediksi karir individu daripada bakat dengan beberapa kemampuan. Alasannya adalah bahwa memasuki pekerjaan dapat diprediksi lebih baik dari minat daripada sikap individu dengan banyak kemampuan yang bisa memilih dari rangkaian yang luas. Tidak sama dengan tes sikap mempunyai skala kerja yang khusus. Kemudian yang keempat yaitu nilai-nilai. Nilai-nilai sebagai suatu yang sulit untuk memperkirakan kemungkinannya. Nilai-nilai yang sangat penting dalam konseling karir yaitu nilai-nilai umum dan nilai-nilai dunia kerja. Adapun maksud dari pengetahuan mengenai nilai-nilai ini adalah agar individu mampu memutuskan arah karir yang jelas. Dan yang terakhir yaitu kepribadian. Pengukuran dari kepribadian telah menjadi area penting dari belajar dan berguna untuk mengkonseptualisasikan dalam pilihan vokasional. Lalu terdapat tahap yang kedua yaitu memperoleh pengetahuan tentang dunia kerja. Informasi pekerjaan ialah unsur penunjang kedua dari teori trade and factor. Peran konselor adalah membantu konseli untuk membantu mengumpulkan informasi pekerjaan. Untuk mengumpulkan informasi tidak perlu tergantung hanya pada pengetahuan karir seorang konselor saja, tetapi dapat menggunakan banyak sumber untuk menambah pengetahuan ini seperti melalui sosial media, melalui surat kabar, dan banyak lagi. Kemudian tahap ketiga yaitu mengintegrasikan informasi tentang diri dan dunia kerja. Yang pada langkah ketiga ini adalah mengintegrasikan informasi tentang diri dan dunia kerja yang dimaksudkan sebagai informasi pekerjaan diindikasikan dengan bahan-bahan, penerimaan, ketertarikan atau minat, nilai, dan karakter pribadi yang dibutuhkan setiap pekerjaan. Kemudian, perkembangan dan kematangan karir remaja. Pengertian pengembangan karir. Pengembangan karir merupakan usaha yang terorganisasi dan terencana yang terdiri dari atas aktivitas atau proses yang terstruktur yang menghasilkan usaha perencanaan karir timbal balik antara pegawai atau organisasi. Yang kedua yaitu karakteristik perkembangan remaja. Masa remaja sebagai periode yang dinilai penting. Masa remaja merupakan periode-periode peralihan. Masa remaja merupakan periode perubahan. Masa remaja digambarkan sebagai periode pencarian identitas diri dan pada masa remaja sebagai ambang pada masa dewasa. Karakteristik perkembangan karir remaja. Menurut Uman Suherman, individu berbeda dalam kemampuan, minat, dan kepribadiannya. Dengan sifat yang berbeda, individu memiliki kewenangan untuk melakukan sejumlah pekerjaan. Preferensi atau pilihan atau kecenderungan akan karir yang diminat dan kompetensi vokasional dapat berubah sesuai kehidupan individu tersebut. Proses perubahan dapat dirangkum dalam suatu rangkaian kehidupan. Sifat dan pola pikir ditentukan oleh taraf sosioekonomik, mental, dan kesempatan terbuka dan karakteristik kepribadian individu tersebut. Keputusan karir tergantung pada di mana individu menentukan yang memadai bagi kemampuan, minat, sifat kepribadian, dan nilai yang dimiliki individu tersebut. Kemudian perkembangan karir adalah fungsi dari kematangan biologis dan realitas dalam perkembangan konsep diri. Dan yang terakhir yaitu proses pemulihan karir merupakan hasil perpaduan antara faktor individual dan faktor sosial serta antara konsep diri dan kenyataan. Terdapat indikator kematangan karir remaja yang terdiri atas aspek perencanaan karir, aspek eksplorasi karir, pengetahuan membuat keputusan karir, pengetahuan tentang dunia kerja, pengetahuan tentang kelompok pekerjaan yang disukai oleh individu tersebut, aspek realisme keputusan karir, dan orientasi karir.
Kemudian juga terdapat tahap perkembangan karir. Yang pertama yaitu fase pengembangan, yang kedua yaitu fase eksplorasi, yang ketiga yaitu fase pemantapan, yang keempat yaitu fase kemunduran, dan yang kelima terakhir yaitu fase pembinaan. Perkembangan dan kematangan karir dewasa. Secara kronologis, masa dewasa dapat dibagi ke dalam 3 fase, yaitu fase dewasa muda sekitar usia 18-40 tahun, fase dewasa madya yaitu sekitar usia 40-60 tahun, dan fase dewasa lanjut yaitu sekitar usia 60 tahun ke atas. Untuk memahami karakteristik orang dewasa, dapat kita simak beberapa aspek perkembangan berikut. Yang pertama yaitu aspek perkembangan fisik biologis, yang kedua yaitu aspek perkembangan psikologis, dan yang terakhir yaitu aspek sosio-religius. Kematangan karir pada masa dewasa ditandai dengan stabilitas dalam pekerjaan, kemajuan dalam pekerjaan, inovasi dalam pekerjaan, dan perbaikan dalam pekerjaan. Masalah karir yang dianggap memberikan bagi orang dewasa adalah pada saat masa pensiun tiba. Baiklah, itulah beberapa materi yang dapat saya review, materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Materi ini memang sangat memberikan banyak manfaat bagi kami, terkhusus kami calon guru-guru muda, yaitu guru BK, yang nantinya dapat kami berikan pembelajaran bagi siswa-siswi kami. Dan review materi ini ditujukan untuk memenuhi UAS mata kuliah konseling karir dengan dosen pengampu Bapak Dr. Randes Rasimin MPD dan Bapak Afan Yusra SPD MPD. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Selamat siang dan terima kasih.